Halo sahabat ekonomi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Fitria. Hari ini Ibu akan membahas tentang kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang permintaan dan penawaran, atau disebut juga dengan demand dan supply. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, kita dapat menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian persiapkan alat belajarnya, serta buku paket kelas 10 terbitan Erlangga. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa harga suatu barang dan jasa terbentuk dari proses permintaan dan penawaran? Lalu, apa ya pengertian permintaan dan penawaran itu? Secara umum, permintaan atau demand adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Faktor yang mempengaruhi permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. Hayo, masih ingat tidak apa itu barang substitusi dan komplementer? Tentu masih ingat ya. Barang substitusi adalah barang pengganti. Misalnya, pada saat harga beras mahal, orang-orang akan mengalih ke gandum, jagung, dan singkong yang lebih murah. Dan barang komplementer adalah barang yang akan lebih bermanfaat jika digunakan bersamaan. Misalnya, bensin dengan motor. Yang kedua, jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa, sehingga permintaan akan naik. Dan ketika pendapatannya menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap berbagai barang dan jasa. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin tinggi penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi pula permintaan. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat menyebabkan perubahan permintaan. Misalnya, sekarang yang lagi ngetren handphone. Dulu, handphone hanya digunakan untuk teleponan saja. Namun, sekarang handphone bisa digunakan untuk apa saja. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat.
Perkiraan dan harapan juga dapat mempengaruhi permintaan. Nah, ketika pemerintah mewacanai akan menaikkan BBM, orang-orang akan mengantri untuk mendapatkan BBM sebelum harga dinaikkan. Contoh lain, ketika harga emas naik, orang-orang akan membelinya dan akan mendapat keuntungan di saat harganya tinggi. Dan keenam, Hari Raya Keagamaan. Hari Raya Keagamaan juga sangat mempengaruhi permintaan. Misalnya pada saat Hari Raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging, kue-kue, mukena, dan sajadah juga meningkat tajam. Dan yang ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi. Nah, kondisi sosial ini juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, saat terjadi situasi keamanan kacau, permintaan akan makanan mungkin meningkat. Toko-toko dan perkantoran menambah tenaga keamanan mereka. Penduduk yang tinggal di perumahan elit akan menyewa jasa keamanan untuk menjaga rumah serta kekayaan mereka. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan ya. Lalu, faktor yang mempengaruhi penawaran apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Jika biaya produksi lebih rendah, produsen pun terdorong untuk meningkatkan output. Oleh karena itu, kemajuan teknologi produksi akan mendorong penawaran bertambah. Yang kedua, biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Contohnya, kenaikan upah pekerja menyebabkan biaya produksi meningkat. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Sebaliknya, jika suatu saat biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya, penawaran bertambah. Ketiga, persediaan sarana produksi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan. Demikian juga halnya dengan produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Penawaran beras misalnya pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi daerah industri. Nah, sudah paham ya? Yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Peningkatan jumlah produsen juga mempengaruhi penawaran. Misalnya, jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong pemodal baru memasuki usaha tersebut. Contohnya, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, banyak pihak lain yang beralih profesi menjadi petani jeruk. Dengan bertambahnya produsen baru ini, penawaran jeruk akan bertambah. Yang kelima, peristiwa alam. Bagi manusia, alam tidak selalu memberikan keuntungan, tapi bisa juga mendatangkan kerugian. Jika terjadi bencana alam seperti banjir atau musim kemarau yang berkepanjangan,
musim panen misalnya padi berkurang drastis. Kejadian-kejadian seperti ini akan mengurangi penawaran barang di pasar. Nah, sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, ekspektasi serta harapan produsen. Nah, ekspektasi atau harapan produsen juga mempengaruhi penawaran. Misalnya, seperti halnya konsumen, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan situasi masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, pada saat ini mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan bahwa situasi perekonomian akan memburuk di masa datang, mereka cenderung tidak meningkatkan produksinya. Nah, yang ketujuh, harga barang dan jasa lain. Nah, harga barang juga mempengaruhi penawaran, misalnya barang substitusi dan barang komplementer. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Lalu, bagaimana ya hukum permintaan dan penawaran? Ketika berbicara tentang hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi konsumen atau pembeli. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan meningkat. Ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. Paham ya? Lalu, hukum penawaran apa ya? Ketika kita berbicara tentang hukum penawaran, maka kita melihat dari sisi produsen atau penjual. Hukum penawaran adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Ceteris paribus. Lalu, untuk menggambarkan kurva permintaan dan penawaran bagaimana ya? Mari kita simak. Berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang, yaitu semakin tinggi harga, maka kuantitas yang ditawarkan akan menurun. Dan sebaliknya, semakin rendahnya harga, kuantitas yang diminta akan naik. Dan kurva ini berkemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu, bagaimana ya kurva penawaran? Sebagai kurva penawaran, kita dapat melihat bahwa semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi pula penawaran barangnya. Dan sebaliknya, semakin rendahnya harga, maka penawaran yang diminta akan menurun. Berikut adalah gambarnya. Dan kurva penawaran ini berslope positif, yaitu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sudah paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat, kita bandingkan antara kurva permintaan dengan penawaran. Nah, di sini kita dapat melihat pertemuan antara
kurva permintaan dan penawaran. Nah, titik ini disebut dengan titik harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produser. Nah, asyik bukan pelajaran ekonomi? Sampai di sini sudah paham kan? Nah, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi fungsi permintaan dan penawaran. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.